Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk mamen-mamenku semuanya yang menjalankan. Nah, mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita dapat kiriman laras LW Polygon Stainless. Ini dikirim dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Jadi ini larasnya ngacak, mamen ya, ngacak parah. Nanti larasnya ini akan coba kita perbaiki, juga kita potong jadi 45 cm plus rombong karbon. Nah, gimana prosesnya? Yuk langsung kita simak aja bareng-bareng Mamen. Let's go Mamen. Dan sebelum kita lanjut, semoga Mamen-Mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya Mamen. Nah Mamen, jadi keluhan pada laras ini adalah dia ngacak parah. Padahal ini LW Polygon Stainless yang kualitasnya sudah nggak diragukan lagi Mamen. Dan setelah datang kita periksa, kita cek, ya memang proses pembubutannya yang kurang maksimal Mamen, terutama di bagian crowningnya. Crowningnya ini parah sekali, seperti ini crowningnya. Nah jadi ini nanti akan kita PNP kan ke chamber Diablo Gen 2, terus kita potong jadi 45 cm, kita derat per gam, plus kita kasih serombong karbon ya Mamen. Jadi gimana prosesnya, kita potong, kita bubut, proses bubutnya semuanya sampai selesai. Yuk kita simak aja Mamen, langsung lah kita gas yuk Mamen yuk. Oke, larasnya sudah kita center, sekarang kita langsung potong aja ke panjang 45 cm ya Mamen. Oke, tinggal kita patah aja larasnya Mamen. Habis itu kita langsung lanjut ke proses berikutnya men. Nah, jarang-jarang kita matahin laras LW Polygon Stainless Mamen. Sekarang kita lanjut bikin loadingnya. Setelah kita bikin loadingnya, kita bikin dudukan o-ring di dalam larasnya. Kurang lebih seperti ini prosesnya Mamen ya, biar Mamen tahu gimana sih proses bubut kita. Nah ini dia setelah kita bikin dudukan o-ring di dalam larasnya. Setelah kita bikin dudukan o-ring di dalam larasnya, sekarang kita center larasnya. Habis itu langsung kita PNP kan untuk chamber Diablo Gen 2 nya Mamen ya. Nah kita bikin dudukan untuk magasinnya dulu, baru kita lanjut proses bikin PNP ke chambernya. Nah sekarang kita proses bikin dudukan untuk magasinnya ini Mamen ya. Untuk magasin, sebelum kita lanjut ke proses PNP ke chambernya. Nah ini dudukan magasinnya sudah selesai, harus kita tes dulu apakah dia sudah fit, sudah pas, sudah oke. Yuk, jadi ini seperti ini Mamen ya. Untuk dudukan magasinnya sudah kita paskan. Kalau sudah oke, kita lanjut lagi ke proses berikutnya, PNP kan ke chamber Diablo Gen 2 nya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam prosesnya. Kita lanjut Mamen. Nah ini kita tinggal fitting terakhir Mamanya dia biar pas, karena chamber Diablo Gen 2 itu OD ke chambernya itu OD 13 mili. Ini kita fittingkan dulu ke OD 13 mili. Jadi prosesnya memang aslinya itu lambat seperti Mamen, karena memang lama kita pemakannya sedikit-sedikit ya, seperti itu Mamen lah, biar hasilnya bisa lebih maksimal. Lalu kita lanjut bikin dudukan o-ring di kanan kiri lubang transfernya Mamen ya. Setelah kita bikin dudukan o-ringnya, nggak lupa juga kita harus tumpulkan bagian ujung-ujung, baik itu di bagian dudukan magasin, di pangkal larasnya, juga di
bagian tajam untuk OD luar larasnya Mamen ya. Jadi yang berpotensi bisa melukai tangan atau bikin tajam nanti bergesekan dengan chamber itu harus kita tumpulkan. Setelah itu kita lanjut proses bikin drat peredamnya juga crowningnya mamanya, karena ya ini bentuk crowningnya seperti ini aslinya cukup memprihatinkan mamanya. Jadi sekelas laras LW pun kalau crowningnya seperti ini ya pasti besar kemungkinannya untuk ngacak, itu seperti itu. Nah ini dia larasnya setelah kita proses tadi. Yang belum kita bikin itu adalah lubang transfernya, nanti kita proses di tahap berikutnya. Oke, kita lanjut bikin drat peredamnya mamanya. Nah, ini ukuran drat peredamnya standar yang umum biasa kita pakai. Nah, tapi nanti untuk ulirnya itu kita senai aja. Kita pakai senai ukuran M12 1,25, itu ukuran standar untuk drat peredam lokal kita. Lalu kita langsung crowning aja nanti ujung larasnya biar lebih maksimal sekali jalan. Jadi kita simak aja mamen prosesnya. Nah oke Mamen, jadi ini dia proses kita bikin drat peredam juga crowningnya itu sudah selesai Mamen ya, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita tinggal fittingkan atau finishing lebih halus lagi untuk permukaan crowningnya nanti. Sekarang kita akan bikin lubang transfernya dulu. Jadi untuk bikin lubang transfer itu kita punya piranti itu yang kita gunakan itu kurang lebih seperti ini Mamen. Jadi ada beberapa alat yang kita pakai untuk bikin lubang transfer, baik dia itu yang bulat ataupun yang oval, kita pakai alat yang ini Mamen ya. Oke, jadi kurang lebih proses kita bikin lubang transfer itu begini Mamen ya. Ini sudah setengah jadi, sudah kita bikin oval. Nanti kita tinggal tambahkan bagian ring teflon. Nah ini nanti kita kasih ring teflon. Ini ring yang kita bikin dari bahan pom Mamen ya, jadi bukan pakai seal. Nanti ini akan kita pasang jadi cincin untuk di lubang transfernya. Nanti Mamen simak aja gimana sih proses kita finishing untuk larasnya, juga bagian loadingnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan finishing dulu untuk bagian lubang transfernya juga loadingnya. Jadi untuk bagian belakang ini akan kita selesaikan dulu Mamen ya. Baru kita langsung lanjut bikin penutup untuk serombong karbonnya dan juga kita pasangin serombong karbonnya. Men, kita gas lagi. Oke, kurang lebih seperti ini Mamen ya hasilnya. Tinggal kita finishing. Sekarang kita bikin penutup untuk serombong karbonnya dulu Mamen ya, untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, kita bikin dulu Mamen ya. Nah ini dia untuk bagian tutup serombong karbonnya sudah kita bikin ya Mamen ya. Cuman kenapa kita tidak langsung bentuk dia di OD 20 mili sesuai dengan besar serombongnya, karena serombong karbon itu Mamen dia tebalnya ini memang ini OD 20 ya, untuk idenya 18. Nah tapi ketebalan setiap serombong itu dia tidak betul-betul tebalnya 1 mili, jadi di satu sisi ada yang lebih tebal, di sisi lain ada yang lebih tipis. Jadi kalau langsung kita pasang dia, kita bikin dengan diameter yang sama, nanti dia akan tebal tipis antara yang kanan dan yang kiri. Pokoknya antara sisi satunya dengan sisi sebelahnya itu bisa tebal tipis. Jadi kita finishing itu belakangan, jadi dia betul-betul bisa lurus dengan OD serombong karbonnya gitu Mamen. Ayo kita lanjut lagi proses finishingnya. Nah jadi seperti ini Mamen ya, setelah kita finishing untuk tutup serombong karbonnya, ini bagian pangkal di larasnya Mamen ya. Setelah ini kita akan proses untuk bagian depan larasnya yang dekat sama drat peredam. Nah ini dia Mamen proses kita fitting atau finishing untuk bagian depannya Mamen ya. Jadi memang harus seperti ini prosesnya biar dia betul-betul bisa lurus dan rata dengan serombong karbonnya Mamen ya. Oke Mamen, jadi seperti inilah hasil akhirnya setelah selesai kita kerjakan Mamen ya. Ini nanti akan kita kirim balik ke Sumatera Utara. Nah ini sudah kita proses, sudah finish. Untuk bagian crowning dan drat peredamnya juga udah kelar. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan Mamen. Jadi memang
proses kita centering untuk bubut laras dengan proses kita centering untuk serombongnya itu berbeda Mamen ya. Jadi makanya tadi prosesnya seperti itu ya. Oke Mamen, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu untuk Mamenku semuanya, sukses selalu untuk Mamenku semuanya. Ciao Mamen, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mamen.